Komisi 11 DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Keputusan ini diambil setelah Thomas Djiwandono dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan pada hari Senin. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengumumkan hasil Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Komisi 11 DPR memutuskan memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas berhasil menyingkirkan dua kandidat lainnya, yaitu Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Diki Kartikoyono dan Solihin M. Juhro yang merupakan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Selanjutnya, Komisi 11 DPR akan membawa nama Thomas untuk disahkan di sidang paripurna pada Selasa 27 Januari 2026. Misbahun menyampaikan beberapa pertimbangan terpilihnya Thomas. Salah satunya, Thomas dinilai sebagai figur yang diterima semua partai politik. Kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi 11 bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Yuda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M. Djiwandono. Dan hari ini kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi 11 di rapat internal dan nanti akan dibawa ke paripurna DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok. Itu yang bisa saya sampaikan. Pertimbangannya apa dan tadi berapa lama mengambil keputusan tersebut? Lebih dari setengah jam lah kita ambil keputusan. Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa. Dalam paparannya, Tommy mengatakan Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara maju pada 2045 dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tommy juga menyatakan telah keluar dari Partai Gerindra. Dia menunjukkan bukti penguat dirinya bukan lagi pengurus parpol. Singkatnya, saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama selama ini. 2025 Maret saya sudah tidak menjadi bendahara umum. Sebelumnya saya bendahara umum Gerindra 17 tahun, ya. Di bulan Maret tahun lalu saya tidak menjadi bendahara umum lagi. Nah, tanggal 31 Laporan Fani Ahnia, Ulfa Azara, Jakarta, Garuda TV.